Lagi-lagi, kabar menyedihkan datang dari Sumatera Barat. Kali ini berkaitan dengan upaya untuk melindungi korban pelecehan dengan Permendikbudristek yang sedang menghadapi gugatan. Belum lama ini, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, baru saja mengajukan uji materi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Prosesnya masih berlangsung. Dan inilah pentingnya untuk menyuarakan gugatan yang sebetulnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu. Semua orang harus diingatkan bahwa jika gugatan ini dikabulkan, masa depan untuk melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akan buram. Dan korban-korban baru akan terus bermunculan. Sebagian besar dari mereka tidak akan berani bersuara karena takut. Ketua LKAAM itu adalah Fauzi Bahar. Ia adalah seorang politisi yang pernah menjadi wali kota Padang selama 2 periode atau dari tahun 2004 sampai 2014. Ketika menjabat wali kota, dia membuat peraturan yang berbau agamis. Misalnya, program pesantren Ramadan bagi seluruh siswa, mewajibkan siswi dan PNS Muslim berjilbab, subuh mubarokah, gerakan penghafalan juz amma, dan Asmaul Husna. Program itu akan lebih baik jika dilakukan oleh ormas keagamaan, bukan oleh pemerintah daerah yang membawahi seluruh umat beragama. Tapi begitulah Fauzi Bahar. Dia memang cenderung mengaburkan batas antara kewenangan pemerintah dan ambisi pribadi. Seolah-olah sumber adalah hanya milik orang Islam saja. Alasan gugatan Fauzi terhadap Permendikbudristek diantaranya karena ada frasa tanpa persetujuan korban. Padahal, Permendikbudristek ini sebenarnya sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Salah satunya karena di dalamnya diatur soal konsen atau persetujuan. Alasan Fauzi itu sebenarnya mengada-ada. Fauzi dan kawan-kawannya sebenarnya hanya ingin mengumbar fanatisme mereka dalam beragama. Sebab dulu, Fauzi ini adalah orang yang membuat peraturan mewajibkan siswi di Padang menggunakan jilbab. Ketika kemudian terbit SKB 3 Menteri yang melarang pemaksaan itu, Fauzi menggugatnya dan menang. Inilah yang mungkin membuat Fauzi merasa besar kepala dan melakukan gugatan kembali pada Permendikbudristek. Ia merasa pernah menggagalkan SKB 3 Menteri dan sekarang ingin mengulanginya lagi. Fauzi Bahar memang bermasalah dalam memahami konteks. Hal itu ditunjukkan ketika dia mengharamkan Gus Yakut menginjak tanah Sumatera Barat. Komentar Fauzi itu muncul karena ia salah paham dengan pernyataan Gus Yakut sewaktu menerangkan mengenai pengaturan volume toa masjid. Fauzi Bahar menyatakan, semua jajaran nini, mama, serta alim ulama dan bundo kanduang mengharamkan Menteri Agama RI, Yakut Holil Kaumas, menginjak kaki di bumi ranah Minang. Ia juga meminta agar Gus Yakut menarik ucapannya dan meminta maaf pada umat. Fauzi juga menyertakan ancaman bahwa jika Gus Yakut menginjak tanah Minang sebelum minta maaf, dia memastikan Gus Yakut tidak akan kembali lagi ke Jakarta. Atas komentar dan ancamannya itu, perwakilan Banser dan Ansor Sumatera Barat mendatangi rumahnya untuk meminta klarifikasi. Fauzi Bahar agaknya memang ingin membawa LKAM ke dalam pusaran politik. Maklum saja, sewaktu menjabat wali kota Padang, ia adalah kader PAN. Sekarang, ia telah meloncat ke Nasdem. Darah politik inilah yang membuat Fauzi tampaknya sedang mencari panggung dengan menggunakan ormas LKAAM. Sejarah menunjukkan setelah menjadi wali kota Padang, ia pernah mencoba peruntungan memperebutkan kursi gubernur Sumbar, namun gagal. Ia juga bermaksud bertarung merebutkan kursi gubernur Riau, tapi tidak ada pasangan yang berminat menggandengnya. Hal itu menunjukkan ambisi politik Fauzi Bahar ini masih terus bergejolak. Kegagalan-kegagalan itu hendak dibayarnya dengan terus mencoba peruntungan yang lain. Termasuk dengan membuat gugatan terhadap Permendikbudristek, dengan begitu namanya akan muncul dan dibicarakan sebagai tokoh penting. Apalagi
banyak pemilih di Sumbar yang berlatar agamis. Peluangnya untuk menarik banyak suara terbuka lebar. Tindakan Fauzi dan kawan-kawannya itu mendapat kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks. Mereka mengecam gugatan judicial review yang diajukan oleh Fauzi Bahar tersebut. Gugatan Fauzi itu menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakpekaannya untuk mengenali mana perbuatan yang memuat unsur kekerasan seksual dan mana yang tidak. Penolakan yang sama juga datang dari Komnas Perempuan. Mereka menyatakan LKAAM tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan keberatan atas Permendikbudristek itu karena tidak mampu membuktikan kualifikasinya antara sebagai masyarakat hukum adat atau badan hukum publik. LKAAM juga tidak memiliki kerugian hak. Sebagai warga negara, tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dan objek permohonan. Apalagi, pembatalan objek permohonan tidak akan menghentikan tindakan kekerasan seksual. Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS yang diketuai oleh Ade Armando juga mengemukakan kritikan yang serupa. Ade menyatakan sebagai orang Minang, dia kecewa. Kenapa? Mantan wali kota Padang itu tidak membela perempuan. Fauzi yang dipengaruhi oleh fanatisme agama dan dorongan politik untuk melakukan gugatan mencederai perasaan korban kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan. Terutama mereka yang berada di lingkungan pendidikan seperti kampus. Langkah Fauzi itu harus dilawan. Jangan sampai korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus bermunculan. Semua orang harus ikut bersuara. Jangan diam. Jangan biarkan orang-orang fanatik itu memenangkan pertarungan. Masa depan anak-anak kita yang jadi taruhannya. Hanya ada satu kata, lawan.